Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata pelajaran pendidikan sejarah untuk hari ini. Untuk saat ini, karena saya tidak bisa mengajar kalian secara online, apalagi offline, jadi mau tidak mau saya merekam pembelajaran saya sendiri kali ini. Jadi kita ya seperti belajar umumnya, cuman kalian bedanya melihat di fitur aplikasi lainnya gitu, nggak langsung di Google Meets-nya begitu. Oke. Jadi ini masih tahap uji coba, kalau misalnya bisa berlangsung mudah, misalnya mudah dilaksanakan atau kayak ya kira-kira inilah yang kita bisa begini aja, mungkin ke depannya lagi untuk beberapa saat kita hanya seperti ini. Karena mohon maaf kebetulan saya sangat 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 sibuk dan tidak bisa memberikan waktu yang luang untuk pembelajaran kita seperti sebelum-sebelumnya. Ya Google Meet atau Zoom sebelum-sebelumnya lah. Jadi mau tidak mau saya hanya menggunakan ya beginilah. Saya simpan lalu saya share kepada kalian. Ini juga bisa kalian nggak mesti kan ini kan nggak live, nggak langsung gitu. Jadi bisa kalian percepat atau perlambat. Gitu. Ini sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Karena beberapa hari yang lalu kan kita tuh sempat belajar online, tapi saya mencoba untuk bukan video call untuk absen dan VN untuk penjelasan materi. Namun kalian bilang ya, bukan hanya kalian bilang, tapi saya merasa kecepatan. Makanya saya coba ulang di pembelajaran kali ini. Di video kali ini maksudnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presensi bisa kalian di kolom komentar aja sih. Tapi nanti aja. Nanti saya kasih tahu juga di Google Classroom untuk sistem pembelajarannya juga. Ya, ini masih loading, mohon maaf. Tunggu sebentar ya. Sengaja saya ulang di bab yang awal, bab kedua, yaitu kan tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Kenapa demikian? Karena saya ingin mencoba sedikit menjelaskan tentang terbentuknya bumi. Nah, kalian kan kita kan kemarin-kemarin itu belajar sejarah nggak langsung kita belajar sejarah langsung pada manusia purba tuh. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan sedikit lah tentang tentang terbentuknya bumi. Oke, coba kita lanjut bisa nggak ya? Ini kan kalau di daftar isinya bisa kalian lihat cuma ada masa praksara, manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praksara dan hasil dan nilai kebudayaan masa praksara. Makanya saya coba untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah terbentuknya bumi. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Pada awalnya, bumi berbentuk gumpalan gas panas yang terus-menerus berputar. Selanjutnya, keadaan bumi semakin mendingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat. Proses tersebut berjalan cukup panjang, kurang lebih sekitar 2,5 miliar tahun. 2,5 miliar tahun itu tidak bukan waktu yang singkat, tapi sangat 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 lama. Miliar bukan jutaan tahun, tapi sudah 2,5 miliar tahun yang lalu gitu. Hingga mencapai keadaan seperti sekarang. Nah, jadi bumi dulu. Nah, jadi perlu kalian pahami bumi dulu itu enggak kayak sekarang yang bentuknya itu bulat. Ya bulat sih bulat, cuman kayak yang sekarang gitulah, ada tanah, ada pohon, ada rumah gitu. Dulu enggak gini, dulu bentuknya ya berbeda banget lah. Menurut teori Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang belajar tentang perbentukan bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 tahapan masa, yaitu masa Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum.
ya. Ada yang berdasarkan yang kemarin saya jelaskan, yang ada 2 periodisasi masa praaksara, yang berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi. Kalau misalnya kalian belum sempat mencari, ini saya coba sedikit jelaskan. Oke? Sedikit. Nah, kalau ini kan sudah insya Allah sudah paham lah ya kalian ya. Yang saya bilang kalau sejarah itu bisa disebut sebagai tulisan. Karena sejarah itu hanya ada atau hanya tertera ketika sudah ada tulisan. Jadi kalau misalnya belum ditemukan tulisan, namanya disebut dengan prasejarah. Kenapa manusia purba disebut dengan masa prasejarah? Karena ya gitu, nggak ada ditemukannya tulisan. Jadi disebut sebagai manusia prasejarah atau praaksara. Dalam bahasa Inggris masa praaksara disebut prehistory. Prehistory artinya sebelum, history artinya sejarah. Jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah. Dan juga masa praaksara juga disebut dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Jadi masa nirleka atau masa praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya belum ada yang namanya bentuk-bentuk tulisan, berarti itu dimasukkan dalam klasifikasi masa-masa prasejarah atau sebelum waktu sejarah. Sejarah itu ada waktunya. Enggak cuma muluk-muluk sejarah masa lalu doang, enggak. Tapi sejarah itu juga waktu. Berbicara tentang waktu. Dan benda. Benda bukannya tulisan. Pokoknya tulisan lah gitu. Insya Allah paham lah ya. Oke, kita lanjut. Yang berdasarkan geologi, mengacu pada umur lapisan bumi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada yang namanya zaman Arkoikum atau Arkeozoikum. Nah, masa ini adalah masa tertua yang diperkirakan menjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, keadaan bumi masih labil. Labil? Kok labil? Iya labil, karena panas dingin. Kayak orang yang sering gibahin kita, terus kita gibahin balik, dia juga panas dingin. Contoh, masih labil. Ya gitulah, nggak menetap, nggak panas-panas, tapi masih panas dingin. Tapi temperaturnya ingat, temperaturnya itu nggak sama dengan yang sekarang. Temperatur bumi pada zaman dulu, pada zaman prasejarah, pada awal-awal terbentuknya itu panas-panas banget, dingin-dingin banget. Panasnya itu ya belum bisa diisi oleh makhluk hidup. Gitu. Menyerupai gumpulan bola gas dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Selain itu belum ada tanda-tanda kehidupan. Hal ini karena temperatur bumi memang masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Coba kalian bayangkan deh di dalam air panas yang mendidih. Nah, kira-kira kalau dulu tuh panasnya lautan begitu yang masih mendidih. Terus kalau misalnya kalian pernah melihat lava, ya begitu bentuknya. Yang ada di yang pokoknya di mana manusia atau makhluk hidup sekecil apapun tidak bisa hidup waktu awal-awal terbentuknya bumi. Makanya disebut bumi masih labil. Karena temperatur suhu yang sangat tinggi. Kalau misalnya panas tinggi banget, kalau misalnya dingin minus banget. Begitu. Ya intinya tidak ada yang bisa hiduplah di sana. Gitu. Selanjutnya ada masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil, meski belum secara menyeluruh. Secara berangsur, temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Selanjutnya muncul hewan sejenis ikan tak berahang, hewan amfibi, binatang yang dapat hidup di dua tempat, di darat dan di air, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Oleh karena itu, masa ini dinamakan pula dengan zaman Premier bioskop. Zaman primer, zaman kehidupan pertama. Nah, jadi masa Paleozoikum ini itu sudah mulai ada makhluk hidup, tapi enggak yang besar-besar, masih yang kecil-kecil kayak serangga-serangga, kayak amuba, ya, kayak bakteri-bakteri gitu sudah mulai hidup. Kenapa demikian? Karena kondisi bumi yang sudah mulai stabil, kondisi bumi yang sudah mulai bisa ditinggalin oleh makhluk hidup. Pertanyaan, kok bisa muncul makhluk hidup bukannya tidak ada kehidupan? Nah, itu ada juga teorinya. Kalau misalnya kalian baca Al-Quran, ada tuh dijelaskan awal mula terciptanya makhluk hidup. Nah, kalau yang ini silahkan kalian cari sendiri, supaya kalian juga mencari. Yang cuma saya menjelaskan. Silahkan kalian cari sendiri.
soal kenapa kok ada makhluk hidup. Mungkin bisa jadikan tugas, tapi tidak perlu tugas lah. Yang penting kalian cari aja dulu. Kalau misalnya mau nge-share ke saya juga nggak boleh, juga nggak boleh, juga boleh gitu. Boleh nge-share ke saya kalau misalnya kalian mendapatkan. Kalau misalnya masih bingung banget, kok bisa gitu? Kalian share dulu, kalian cari dulu, baru saya, baru diskusi ke saya, begitu. Oh iya, di zaman Paleozoikum ini kalau kalian tahu juga, kalau misalnya kalian tahu kecoa, ya pasti tahu kecoa lah ya. Cowok cewek pasti tahu yang namanya hewan bernama kecoa. Nah, kecoa ini katanya itu semenjak hidup semenjak 250 juta tahun yang lalu. Berarti kecoa ini kalau misalnya kita hitung-hitung sudah termasuk ke dalam hewan purba. Sudah termasuk ke dalam hewan purba karena hidupnya yang sangat lama. Bukan usianya, tapi jumlahnya mereka yang banyak akhirnya terus beregenerasi sampai sekarang. Jadi bisa dibilang kecoa ini merupakan makhluk purba yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Juga bukan merupakan hewan langka karena ada di rumah-rumah. Karena pasti setiap rumah pasti ada kecoanya kok. Kayaknya nggak mungkin deh ada rumah yang nggak ada kecoa, kecuali rumahnya higienis banget. Oke, yang ketiga ada yang namanya zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum, masa yang disebut juga zaman sekunder, zaman kehidupan kedua ini diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil, mulai muncul beragam hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil, dinosaurus, dan gajah purba atau mamut. Menjelang berakhirnya masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusui. Nah, kalau misalnya kalian pernah nonton film Jurassic Park, ya film-film dinosaurus gitulah. Nah, ada di zaman Mesozoikum ini. Di zaman di zaman Mesozoikum ini gitu. Yang bagian ketiga di berdasarkan geologi di zaman Mesozoikum. Bisa kalian lihat ya. Nah, di zaman Mesozoikum ini sudah muncul hewan-hewan besar, berbadan besar, reptil, dinosaurus, dan kawan-kawannya gitu. Lanjut yang keempat, ada masa Mesozoikum. Mesozoikum. Maksud saya, zaman Neozoikum. Nah, pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, di zaman Neozoikum ya. Yang pertama ada zaman tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata seperti kera. Nah, di zaman ini juga sudah mulai muncul kera. Di zaman yang keempat ini ya, yang namanya Neozoikum. Jangan sampai salah loh ya. Yang kedua ada yang namanya zaman kuarter. Zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen, Diluvium, dan Holocene atau Alluvium. Pada kala Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul. Pada kala Holocene, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Jadi di zaman yang Neozoikum, pada masa tersier, mulai muncul manusia purba yang ya dikira monyet, padahal bukan monyet, itulah. Sudah mulai muncul manusia purba yang siap menjelajah dunia. Itu. Oke, next. Nah, untuk perkembangan makhluk hidup, perlu kalian ketahui, perkembangan makhluk hidup yang soal teori-teori tentang teori Darwin, Charles Darwin, kalau misalnya kalian pernah baca atau pernah mendengar atau pernah menyinggung, pernah dapat informasinya dimanapun, di media sosial, di TikTok, Instagram, atau di YouTube, soal teori Darwin yang menjelaskan atau yang menceritakan bahwa manusia berasal dari kera. Nah, itu sebenarnya sebuah kekeliruan ya. Karena beberapa waktu ketika saya sedang melaksanakan study tour ke Jawa, waktu ke museumnya itu, yang penjelasan tentang manusia prasejarah, tour guide-nya bilang begini, bahwa yang dibilang Charles Darwin itu ada bisa dikatakan benar, bukannya benar-benar banget ya, cuman karena penjelasannya yang masih sangat kurang, jadi bisa diterjemahkan bebas oleh semua orang gitu, yang bilang bahwa manusia ini berasal dari kera. Tapi
Kata targetnya itu manusia purba yang disebutkan oleh Charles Darwin ini perubahannya bukan secara vertikal, yang maksudnya itu dari kera menjadi manusia, tidak, tapi yang berasal dari kera tetap menjadi kera juga, yang ujungnya menjadi orang utan, monyet gitu. Kalau manusia ya tetap manusia gitu, tidak bisa berasal dari kera. Begitulah kira-kira. Kan di dalam Islam juga diajarkan bahwa manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari Nabi Adam muncullah kita sekarang. Nabi Adam. Agamanya apa Nabi Adam, Pak? Ya, agamanya Islam. Bisa kalian lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surah Al-Hijr ayat 26. Kalau misalnya kalian mau buka Al-Quran, ya bukalah ya, cari. Nah, terkait penyebaran manusia manusia di dunia ini juga ada di dalam cerita Nabi Nuh alaihissalam. Sayangnya, bukan sayangnya ya, ceritanya ini ada yang oke gitu lagi. Yang kita ketahui sama-sama Nabi Nuh itu kan punya anak yang bernama Kan'an tuh, yang diceritakan dalam Al-Quran yang dia berkhianat kepada Nabi Nuh, tidak ingin naik bahtera. Sebenarnya ada lagi anak-anak Nabi Nuh. Sebenarnya ada lagi anak-anak Nabi Nuh yang lainnya gitu. Jadi bukan hanya satu, tapi sebenarnya yang saya tahu juga itu ada 4. Yang satu kan ini sudah jelas ya, Kan'an, yang membelot kepada Nabi Nuh. Nah, 3 anaknya ini yang ikut, yang jadi cikal bakal terbentuknya manusia yang ada di bumi ini. Mereka bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kalau Sam ini yang bernama Sam itu yang menjadi cikal bakal, yang menjadi nenek moyang dari bangsa Barat, yang hidungnya mancung, berkulit putih, tinggi dan besar. Bangsa Barat dan bangsa-bangsa Arab gitulah bentuknya. Kalau yang Ham ini, nah bangsa-bangsa Afrika yang berkulit hitam, ya itulah. Yang ketiga ada yang namanya Yafet. Nah Yafet ini yang menurunkan bangsa-bangsa Cina, bangsa-bangsa Asia. Pertanyaannya lagi gini, terus Indonesia ini dari mana? Nah, kalau kata orang ya, yang saya dengar juga, yang saya tahu informasinya, Indonesia ini campuran gitu, campuran antara Yafet dan Ham. Sayangnya bukan Sam, ya, campuran antara Yafet dan Ham. Makanya orang Indonesia ini nggak putih-putih banget dan juga nggak tinggi gitu. Kalau misalnya kayak keturunan bangsa Barat kan tinggi tuh, tinggi besar badannya putih. Sedangkan orang Indonesia sendiri itu kadang kulitnya agak gelap, nggak tinggi-tinggi juga gitu. Gitu campuran. Jadi kita nih campuran orang Asia dan campuran orang Afrika. Ada yang bilang begitu, tapi ya tergantung persepsi masing-masing gitu. Siapa tahu kalau misalnya kalian mau mencari informasinya lebih dalam, mendapatkan informasi yang berbeda dari saya sih nggak apa-apa gitu. Itu nggak masalah. Yang penting kan kita sama-sama belajar juga gitu. Ini sudah ya saya jelasin terkait lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Mungkin kita bisa cepat-cepat saja. Oh iya, kalau misalnya kalian mulai bingung, mulai merasa tidak jelas dengan penjelasan saya tadi, bisa tanyakan aja langsung kepada saya. Bisa WA, bisa WA langsung, bisa telepon kalau misalnya tidak suka WA, bisa VN kalau misalnya nggak suka ngetik. Ya insya Allah kalau misalnya saya ada waktu, insya Allah saya jawab. Untuk kawan-kawan yang di YouTube, DM aja ya, di IG bisa. Kalau misalnya tidak mau di WA ya udah nggak apa-apa, DM IG aja. Mainkan promosi IG, Rahmat 97 Hidayat. Oke, jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri dari atas beberapa jenis. Jenis-jenis manusia purba tersebut yaitu ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, dan ada yang namanya Homo sapiens. Lanjut. Mudah muncul ya. Nah, fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada 1941 di Desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo. Yang saya tahu itu Bengawan artinya sungai. Kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan jadi sungai-sungai Solo. Nggak masalah sih, itu persepsi orang lagi gitu.
Sekitar Lembah Bengawan Solo, Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah. Itu ada gambarnya ya, kalian bisa lihat. Rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut, diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Makanya namanya mega. Mega itu artinya besar. Jadi jenis manusia purba yang besar ditemukan di Jawa. Gitu. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Selanjutnya ada yang namanya Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambu Macan, dan Ngandong. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Yang namanya mojokertensis sudah jelas ditemukan di daerah Mojokerto. Ya, sedikit informasi saja. Kalau misalnya kalian ingin mencari informasi yang lebih dalam, bisa PC saya bisa. Kalau untuk pembelajaran seperti ini kayaknya saya cukup memberikan inti-intinya saja. Kalau misalnya mau mendapatkan penjelasan lebih langsung, ya itu bisa kalian cari sendiri biar kalian ada usahanya. Kalau misalnya saya yang jelaskan juga kan nggak ada usahanya, jadinya cuma kalian mendengarkan doang. Ya, biar ada usahanya kalian cari sendiri nggak masalah. Nah ini tadi. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto tahun 1936. Pada lapisan Pleistosen bawah ini hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Jutaan tahun lalu ya, bukan yang ribuan tahun, tapi sudah masuk ke dalam jutaan. Yang berarti kalau misalnya sudah begitu tidak mungkin lagi kita bisa ketemu manusia purba yang masih hidup, ya jelas lah. Jadi yang bisa kita temukan ya hanya sisa tulang belulang mereka gitu. Bahwa mereka pernah hidup, bukti mereka pernah ada gitu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kukuh, muka menonjol ke depan, dan volume otak 650 sampai 1000 cc. Semakin maju, teknologi semakin bagus juga. Semakin zaman maju, maka untuk mencari informasi tentang sejarah akan semakin mudah. Mungkin beberapa kalian pernah melihat film-film yang ada di Hollywood gitu, yang ada di Amerika, soal kayak meneliti sejarah dengan alat-alat yang super canggih. Itu memang masih hanya ada di film. Tapi suatu saat kemungkinan besar pasti ada di dunia nyata. Yang bisa kita lihat di dunia nyata sekarang itu seperti mobil terbang. Kalau misalnya kalian belum pernah lihat, coba cari di YouTube mobil terbang bukan di Indonesia ya. Indonesia udah ada belum? Di dunia pokoknya ada. Dia bentuknya mobil tapi bawahnya tuh drone. Terbang. Benar-benar mobil terbang. Yang padahal mobil terbang itu ada di film dulunya. Sekarang sudah mulai bermunculan. Berikutnya ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada 1890, Eugene Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini, nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun lalu. Ciri fisik Pithecanthropus erectus atau Homo erectus yaitu berbadan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai 100 kilogram, tinggi badan 160 sampai 180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak
750 sampai 1000 cc dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Agak-agak mirip ya monyet ya, tapi tetaplah manusia gitu. Pertanyaannya, adakah yang bertanya gini, kok bisa mereka sampai ke Indonesia? Ya bisa. Jadi kala Pleistosen itu kan sangat dingin, laut tuh beku, jadi mereka bisa jalan-jalan, bisa bahasa zaman dulu tuh apa ya? Berekspedisi, mencari tempat baru, mencari tempat baru lah bagi mereka untuk bermukim. Tuh, akhirnya mereka menyeberangi lautan dengan jalan kaki, iya jalan kaki, nggak pakai kapal, belum ada kapal dulu, belum mulai ditemukan kapal maksudnya di zaman ini. Jadi mereka jalan kaki menyusuri lautan yang beku, makanya bisa. Kalau misalnya sekarang seluruh lautan beku bisa nggak bisa lagi ya, itu hanya terjadi dulu. Kalau misalnya sekarang bisa, menjadi bencana yang sangat besar di dunia. Nauzubillah min zalik, jangan sampai. Berikutnya ada Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan volume otak yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, gigi besar-besar, serta tinggi badan sekira 173 cm. Jenis-jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia itu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Nah, Homo sapiens ini sudah kayak kita lah bentuknya. Sudah cerdas. Ya manusia banget lah bentuknya gitu. Tidak yang bentuk-bentuknya tuh sudah nggak ada monyet-monyetnya lagi gitu. Sudah full manusia, full full version ya. Manusia full version, bukan beta lagi. Ini Homo wajakensis, manusia dari Wajak, ditemukan di lembah Sungai Berantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Eugene Du Bois 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai 25 ribu tahun yang lalu. Von Königswald mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Kalau sudah mulai ada upacara-upacara berarti mereka sudah modern, sudah paham bagaimana caranya menyembah Tuhan, bagaimana cara mengubur temannya dengan layak begitu. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh von Königswald pada 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Sambungan Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo soloensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Kalau misalnya ada yang penasaran dengan siapa sih Eugene Du Bois, von Königswald, saya ada fotonya sih. Kalau misalnya ada yang mau tahu, coba ya PC aja lah saya gitu, chat saya, bisa DM saya gitu. Kalau misalnya mau lihat, kalau mau lihat nggak apa-apa sih. Soalnya yang saya sebutkan ini kan ada sering von Königswald, ada Eugene Du Bois gitu. Siapa sih mereka? Dan yang terakhir ada Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua Flores. Saya ulang. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia, ilmuwan yang dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu menurut Tengku Yakob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit microcephalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil.
Tuh. Jadi Homo floresiensis ini sejenis manusia purba yang memiliki badan minimalis, yang memiliki badan kecil. Untuk saat ini materi tentang jenis-jenis manusia purba atau klasifikasi manusia purba sampai sini dulu. Terkait untuk penjelasan yang menurut kalian masih belum jelas, bisa langsung tanyakan ke saya. Bisa DM, PC, dan lain sebagainya. Yang penting tanyakan ke saya aja langsung. Kalau misalnya masih bingung. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau bertanya ke saya, mau mencari sendiri informasinya juga nggak masalah. Gitu. Yang penting jangan sampai kalian salah kaprah. Itu yang berbahaya. Makanya ada yang harus membimbing kalian supaya kalian tidak sembarang comot gitu. Oke, mungkin sampai sini saja. Semoga pertemuan kita kali ini, pertemuan online yang benar-benar online ini bisa segera berakhir. Semoga kita bisa ketemu dalam keadaan offline. Nah, itu aja ya mungkin ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video ini. Mohon maaf kalau misalnya kelamaan menguras paket kalian. Ya, kalau misalnya mau lebih jelas buka PowerPoint sendiri yang sudah saya share di Google Classroom, lalu dengarkan suaranya saja, nggak masalah. Udah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.